satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Oh, di manakah aku bisa sembunyi? Mas bro, aku boleh pegang nggak? Sekali aja. Kali aja aku dapat merasakan aura positifnya. Terus aku beruntung deh. Astagfirullahaladzim, Rohim. Kue itu anak santri, ngerti agama. Kenapa kue bisa berpikir seperti itu? Kue pikir keris ini keris sakti, mempunyai tenaga yang sangat luar biasa, bisa membantu manusia. Begitu? Iya mas bro. Astagfirullahaladzim, iki keris biasa. Ayahku memberikan kepada aku, suruh dititip. Nggak ada kekuatan apa-apa iki keris. Tapi keris iki sudah ditawar mahal. Mahal mas bro. Mahal. Berapa ya kira-kira harganya? Aku nggak bisa bilang sama kowe. Nanti kowe curi, kowe jual. Enggak mas bro. Biasa kok tapi mahal. Pegang. Ada. Bibir gue aku pakai ini ya. Diratain, ditipisin gitu. Enggak mas bro. Assalamualaikum. Enak saja. Dia nggak tahu keris ini harganya 100 juta. Gue gak nyangka si Najib keok cuma gara-gara orang tuanya datang. Ibaratnya kalau perang nih, dia tuh udah mulai ngibarin bendera putih, men. Maksud lo bendera buat ngiring mayat ya? Bendera putih itu bukan bendera buat ngiring mayat, tapi tanda menyerah. Oh, otak lo dodol sih. Berasa banget ya kalau si Najib itu udah bertekuk lutut. Dunia tuh berasa aman, damai, tentram. Kalau kategori musik tuh, dia masuk kategori menyek-menyek. Agak-agak dikit benyek juga sih. Apa ya? Melankolis, men. Nggak garang gitu betotannya. Ya? Justru itu men yang gua nggak mau. Pesantren ini bakal ngebosenin. Kalau si Najib udah nggak bakal nantang gua lagi. Oh, gua tahu nih. Jadi lu lebih suka ngajak ribut sama si Najib, hah? Sukanya ribut nih anak ya? Yoi. Gua punya ide. Gimana kalau Chris kesayangan dan kebanggaannya itu kita ambil? Setuju gue. Cakep nih. Gua suka ide lu. Good ide. Good idea. Kalian belum pernah dengar cerita tentang kerisnya Mas Najib toh? Yang dikasih bapak itu toh? Iya. Kowe wis ngerti? Wis tahu mas, wis diceritakno ping pirang-pirang, nanti katam. Buat cerita sing liyane toh mas. Cerita yang lain gitu loh. Jangan keris-keris itu lagi. Iya mas, cerita Kris Dayanti sama Mas Anang aja. Walah jangan. Kowe tuh piye toh? Anang karo Kris Dayanti wis bubar. Pegat, cerai. Sempet deket tuh sama Sarini. Terus abis itu bubar meneh. Terus sama Asanti. Makanya nonton Hello Celebrity toh. Piye toh sampean? Ojo ngotot toh mas. Loh, siapa sih ngotot? Nah, aku punya cerita baru. Kalian pasti belum pada tahu. Aku punya cerita kerisnya Mas Najib dihargai 10 juta sama orang. 10 juta. Aku wis ngerti toh mas. Lain kali aja yo. Ya wis. Monggo. Assalamualaikum. Jenje. Ya mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelah aku.
Kalian tahu nggak tentang keris? Keris itu yang yang cit. Itu sudah ada dari zaman dulu. Kalau zaman dulu itu yang bikin empu. Ngerti ora? Ngerti mas. Itu yang bikin keris. Nah, senjata itu keris buat senjata dulu buat perang. Kalau misalkan laki-laki megang keris, dulu satria. Kalau sekarang megang keris itu jadinya udah gagah, perkasa. Walau di belakang, tapi tetap gagah, gitu. Jadi kalau kalian mau gagah, harus pakai keris. Karena itu melambangkan kejantanan buat laki-laki. Apalagi buat orang Jawa, kayak di sini nih. Sekarang aku mau cerita lagi nih tentang kerisnya Mas Najib. Waduh mas, kalau masalah kerisnya Mas Najib, semua orang di sini pada tahu mas. Kalau tak cabut dulu mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelah aku. Saiki aku ngerti. Kok ditakoni piye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rohim. Semua sehat? Apik mas, alhamdulillah mas. Alhamdulillah. Masih bisa napas? Alhamdulillah masih bisa mas. Aku punya berita. Berita apa mas? Berita tentang kerisnya Mas Najib. Waduh. Mas, sampai harus telat mas. Terus ya, tak pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mungkin santri sini sudah bosan dengar cerita keris Mas Najib. Lelah aku. Oke, sekarang siapa yang bertugas untuk ke situ? Oke. Gua yang mancing Najib supaya keluar dari sarangnya. Jangan dok, mending gue aja. Kalau gue yang mancing, si Najib pasti keluar. Lu berdua tenang. Gimana kalau gue aja? Karena gue kan kagak bisa lari. Kalau misalnya gue dapet tugas, ngambil kerisnya. Iya enggak? Lu semua gimana sih? Tadi pas pertama ngomong, lu semangat semua. Tapi sekarang, kenapa semua pada takut? Bukannya pengecut yuk, cuma gue takut kalau kena petulah keris itu. Iya yuk. Gue sih bukannya penakut juga yuk. Masalahnya gue suka gugup kalau lagi megang besi-besi keramat. Masa lo tega sih ngeliat gue keluar dari kamar Najib? Gue kencing di celana. Gue kan gak bisa lari. Takut. Itu takut namanya. Oke. Kalau gitu biar gue yang ngambil keris. Tugas lu dong. Cuman mancing si Najib biar keluar dari kamarnya. Gimana? Kalau soal mancing mah, gue sering di laut. Kita keluarin dia dari sarangnya. Tenang. Nah terus nih, tugasnya apa nih? Men, tugas kita itu berat banget, men. Tugas kita itu berdoa supaya lo selamat. Ya nggak deh? Amin. Gak lu sekalian aja bawain lilin, lu jagain gua kayak babi ngepet. Amin. Aman. Jalan sekarang yuk. Bentar lagi. Jalan sekarang yuk. Ya udah lu duluan, lu mancing kan? Makin 4, 5, 6 gua ngeliatin kayak gini nih. Doain. Amin. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Aku ndak habis pikir. Keris begini saja dihargai 100 juta. Walah, hebat ayahku. Sebentar lagi aku akan menjadi orang kaya raya.
Sampean pikir iki diskotik, pesantren? Nggak Mas Najib, ini lagi tes vokal sama cek gitar. Aku ndak mau peduli, di luar sana. Yo. Sesungguhnya manusia takkan bisa. Mas, jangan mas. Wenge, aku bantu. Mas, jangan mas. Gue kalau mau berjanji jangan di sini, di luar sana. Iya mas. Di luar. Iya mas. Ini ada yang kurang ngetem sesungguhnya. Jangan mas Najib. Yuk, jangan mas. Ini masih ada yang kurang mas. Nih, tuh. Sesungguhnya. Hei! Nggak bisa begundal itu kalau nggak bikin ulah sama aku. Astagfirullahaladzim. Hah? Astagfirullah. Krisku. Kris aku. Hah? Tidak aku taruh sini. Pasti gara-gara begundal itu aku sengaja dipancing keluar. Bangun sampean. Kowe sudah mengambil kerisku ya. Balikin. Aduh, Mas Najib ini ngomong apaan sih? Nggak usah pura-pura kowe. Mana kerisku? Mendingan Mas Najib ke tempat Empu Gondrong deh. Nanya keris di sini. Nggak usah bercanda kowe. Gundal Wahyu, bangun kowe. Lihat apa kita semua udah pada tidur ah. Kowe jangan pura-pura ya. Sampean semua sudah mengambil kerisku. Kowe sengaja memancing aku supaya keluar. Sampai semua tidak tahu. Keris itu pemberian dari ayahku. Mana? Dukun aja pakai kris. Aku tidak akan tinggal diam. Aku bikin perhitungan sama sampean. Sombong sampean. Apa gitu? Hujan ya? Kalau tidak menggoda aku, dia tidak bisa. Kerisku memang tidak ada. Itu pemberian ayahku. Aku tidak mau disangka anak yang tidak amanah. Hilang 100 juta aku. Aku tidak akan tinggal diam. Akan ku balas guna-guna itu. Aku yakin dia yang mengambil kerisku. 100 juta. Aku tidak mau tidur. Aku takut bermimpi. Pasti mimpi aku gak enak. Ayah maafkan aku, ayah bunda. Tapi tenang aja ya bunda. Akan ku cari terus sampai kapanpun dimanapun supaya keris itu balik. Masya Allah Mas Bro. Oh, ini sudah kelewatan. Mas Bro harus mencari cara bagaimana supaya kris pemberian orang tua Mas Bro bisa dikembalikan. Sayang tuh Mas Bro, harganya mahal. Lumayan loh mas kalau dibagi 3. Oh. Sempur gue. Makanya dari itu aku minta bantuan sampean untuk menyelidiki kasus ini. Terus kira-kira apa yang harus kita lakukan Mas Bro? Selidiki Wahyu bersama begundal-begundalnya. Karena aku yakin yang melakukan itu semua mereka. Dan mohon maaf, azas praduga tak bersalah tidak berlaku di kasus ini. Paham kue? Nggih Mas Bro, nggih, paham. Paham Mas Bro. Mata kue kenapa? Kriep-kriep. Enggak. Kelilipan Mas Bro. Terus apa yang barusan diomongin Mas Bro itu saya nggak mudeng. Mudeng ora mudeng ndak penting. Sing penting
kowe harus melakukan penyelidikan terhadap Wahyu bersama begundal-begundalnya. Dan aku ndak mau tahu. Pokoknya keris pemberian ayah dan bundaku harus ketemu. Nggih, Mas Bro, nggih. Paham. Kalau perlu sampean menggunakan sistem pencarian spionase. Oh, nggih, Mas Bro. Paham? Paham, Mas Bro, paham. Apa? Alah. Nggih, Mas Bro. Nggih. Kalau masalah spion gampang. Nanti saya tak pinjem di tempatnya Mas Bejo. Spionnya mobil gede loh, Mas. Jelasin, Im. Duduk kuwi. Duduk spion yang di mobil atau di motor. Bukan. Maksudnya spionase mata-mata detektif. Wah, cuma ngomong selektif gitu aja bingung kamu. Detektif. Oh, nggih, Mas Bro. Nggih. Kalau di era 80-an itu terkenal dengan tekap. Paham gue? Oh, tekek lah, Mas, tekek. Nggih. Wah, gue pinter juga ya, Him. Pasti, Mas Bro. Pasti. Bibir. Hah? Bibir. Gak pinter, gak goblok. Bibir. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Hei, Rene, bantuin. Kita lihat ke? Ai ini pakai jilbab. Ai perempuan. Aku ini laki-laki. Oke, kalau you laki-laki, berarti you harus bantu Ai. Jam 7, you harus potong-potong bawang dan juga lobak. Jam 7 lewat 5, you harus cuci piring dan cuci gelas. Jam 7 lewat 15, you harus bikin Ai teh, oke? Aku ini bukan babu. Aku Bejo Jobi is my life. Hah? Driver? Ya, tapi Cik K. Abdullah tuh bilang, kalau you bisa bantu Ai, harus bantu Ai. Kamu itu harus tahu aku. Aku itu santri senior di sini sekaligus pengurus pesantren Darussalam. Oke lah, kalau you tak mau bantu Ai tinggal bilang ke Cik K. Abdullah, oke? Jangan. Why? Aku takut. Oke. Kalau begitu tetap bantu Ai, ya? Kamu mau tahu kamu itu begini kenapa? Hah? Karena kamu itu kebanyakan di dapur. Yeah, of course. My job is cooking. Ai ini pekerjaannya memasak. Jelas saya ada di dapur. Makanya kamu itu jadi hitam, ireng. Kamu itu cocoknya sama Arman, santri di sini. Hitam juga, cocok. Who is Arman? Arman itu santri di sini. Anaknya masih kecil, tapi sudah gila. I am sorry. Ai ini sudah punya pacar. Pacar Ai ada di Arab. Dia itu pangeran dari Arab. Dan Ai tidak level dengan manusia-manusia yang ada di sini. Kalau Pangeran Antasari baru benar. You salah. Ai maksud tuh Pangeran Kodok. Sudahlah, you kerja sekarang, oke? Jangan lupa, teh, Ai lelah. Atau Ai bilang ke Cik K. Abdullah. Ai bilang sama Ki Abdullah. Oh iya. Assalamualaikum, Jo. Waalaikumsalam, Mbak. Kenapa kamu marah-marah? Itu loh, Mbak. Dia bilang, Mbak, dia itu pacaran sama pangeran dari Arab. Hah? Pangeran opo? Pangeran Kodok katanya, Mbak. Kamu ini guyon ae. Mbak, ada satu lagi, Mbak. Tapi ini cukup kita berdua saja yang tahu. Santri-santri semua di sini tidak boleh ada yang tahu. Iya, opo? Dia itu, Mbak, sudah pernah disambar petir 3 kali. Makanya ireng. Bejo, kamu tuh nggak boleh seperti itu. Dia itu kan sama seperti kita. Ya udah, kamu jangan marah-marah terus ya. Aku mau ke sana dulu, ada urusan. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey you, bukannya bekerja malah bicara-bicara. Sekarang bekerja, cepat.
sampean itu jangan galak-galak sama aku. Nanti tak laporkan ke Pak Kiai Abdullah. Mau sampean? Tak perlulah. I bisa bicara sendiri ke Cik Kiai Abdullah. Jangan. Ya, sampean itu cantik tenan ya. Bibirnya merah, sedikit keriting ya, seksi ya. Sampean sekarang mau ngangkatin barang-barangnya apa enggak? Cepetan, atau mau tak pulang aja? Jin. Cepetan. Jin. Walah, sendal siapa ini? Perasaan tadi aku nggak nyinggung sendal. Kok malah sendal yang nemplok ya? Bukannya burung. Kayaknya asal-usulnya dari sana nih. Asal-usul. Kita kayak selektif ya. Ya udah, selektif sama aja. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Mas Fuad, Mas Rohim, pagi-pagi pada kedinginan yo. Pada pakai jaket tebal. Dih, mau naik puncak gunung ya? Sejak Merapi meletus kemarin, saiki banyak wong aneh-aneh yo. Iya, mau keren kayak James Bond tapi ndak bisa. Norak tau gak? Assalamualaikum. Let's go. Yeah. Assalamualaikum. Bukannya ngucap salam. Assalamualaikum. Mas, ini sendal kowe toh? Iya, Man. Kok main lempar-lempar wae itu lo? Kok sengaja ya mau nipu aku? Alhamdulillah memang sengaja, Man. Alah, semprul. Man, Apa? sampean itu kan belum punya pacar. J. Belum ada jodoh. J. Sampean mau ndak, Man? Ini Cinderella, Man. Oh. Bidadari. Mosok toh, Mas? Iya. Tenanan lo? Beneran, Man. Beneran? Bener. Mau aku. Ya, mau ya. Tapi sampean harus janji dulu, Man. Janji apa? Ini sampean ndak boleh bagi-bagi ke santri-santri yang lain. Tenang, Mas. Cuma buat Arman. Wah. Soalnya ini barang enak, Man. Wah, Legit. bagus. Ya. Geng. Mau ya? Mau, Mana? Wong endi? Bagi-bagi makanan. Itu, Mas. Kenapa? Nggak jadi, Mas Jo. Lah wong kayak alien, no. Memang dia itu cucunya alien. Masa? Iya. Pantes ya mirip. Hei, kalian berdua ngomongin aku toh? Hah? Ngomongin apa? Barusan ngomongin apa? Ya, enggak. Tadi aku bilang itu kamu cantik, hitam manis, bibirnya Bohong lagi sama aku. Mau tak pulang aja, semprol. Bilang Cinderella. Kamu mau jodoh-jodohin aku sama siapa? Sama orang ini. Gila apa? Aku juga gak suka sama dia. Ayo, sekarang kerja. Kamu juga. Cepat. Sabar. Hibur ya. Hibur. Burung kakak hitam. Kakak hitam. Hinggap di jendela. Kakak hitam. Ngerti tuh kakak hitam? Ya, kakak hitam. Ai. Oh, bukan. Dia. Wah. Cin. Bawa ya, bawa. Kamu lelah ya? Lelah sekali ya ini. Ya udah, kamu itu tenang-tenang aja, main guling-gulingan di sana. Biar aku yang membereskan dapur ya. Oke lah. Guling-gulingan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Ih. Foto bijak. Gimana nih kalau jaket saya dilepas? Ye. Ojo, Mas Ustadz, ojo. Udah keringetan, Hem. Nggak tahan aku, Hem. Sama ya Mas Ustadz, aku juga keringetan nih. Aduh, Hem. Kalau dibuka, kita nggak kelihatan detektif. Detektif. J. Kintel. Detektif. Intel.
Akui. Aduh. Rin, udah nggak kuat, Rin. Keringetan. Ojo. Mas Ustadz, itu kayak Chris Mas Bro. Yang mana? Iku, kue. Yang mana sih, Em? Kue, Mas, kue. Aku yang mana sih? Alah, pantes ora ketok. Ki, ha. Tuh. Itu aku yang saya nggak ngeliat. Itu Chris yang buat motong batang pohon iku. Iku. Alah, kamu mau ngomong apa saya juga nggak ngeliat. Saya tuh pakai kacamata sama nggak pakai kacamata sama aja. Waktu saya di Nusa Kambangan, meripat mataku ini ceblok gitu. Jadi sampai sekarang nggak ngeliat. Pantesan, nggak jauh, nggak deket, orang ketok. Mak biar wis. Mas Bro, nggak salah lagi, Chris itu ada di tangan mereka. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Shh, kalau ngomong jangan sembarangan. Matamu, mataku, kepalamu, kepalaku. Aku juga ikut. Apa ini benar-benar fakta? Maksud Mas Bro, hilang fakta tumbuh berganti gitu, Pak? Alah, sudah ndak musim plesetan. Sekarang buka baju jaket kalian, melu aku untuk membuktikan detik ini juga kalau begundal itu yang mengambil kerisku. Ayo, melu aku. Siap. Tutup itu. Ya, Mas. Ini beneran keris sakti? Ya elah, Rek. Gak percaya amat sih. Coba aja lu sering-sering oles ke roti. Pasti lebih enak. Terus lu bisa lebih pinter. Coba. Mungkin yang bikin enak itu, men, karena lunturan karat dari keris sakti itu, men. Jadi berasa kriuk-kriuk. Lo semua tuh percaya tahayul tuh nggak? Kayak orang kuno. Enak, Bro. Sini mana kerisnya? Kalau emang ini keris keramat, harus kita uji dulu. Kata orang, keris keramat itu bisa berdiri. Dan kalau bisa berdiri, lu semua pada kualat, tau nggak? Hah? Cobain. Dok. Lu coba ya. Waduh, men, keris itu berdiri, men. Kita bakal kena musibah nih. Ya iyalah berdiri. Tancepin di tanah. Lihat ya, ini juga segini juga nancep. Oh. Ada takut kualat lu, Pak De. Ya iyalah, gua nggak mau gendut lagi. Yang ada ntar Denisa marah-marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada apa, Cip? Gini Pak Kiai, saya minta keadilan di pesantren Darussalam Pak Kiai. Saya minta tolong. Maksud kamu keadilan apa toh? Begini Pak Kiai, kemarin sebelum ayah dan bunda pulang, ayah sempat mewariskan sebuah keris. Cip, tolong jaga keris ini. Dan akhirnya keris itu diambil oleh Wahyu sak koncone dan diperlakukan dengan cara ndak baik. Saya kecewa Pak Kiai. Saya kecewa. Itu kan amanah dari ayah yang diberikan untuk saya. Saya kecewa Pak Kiai. Tolong minta keadilan Pak Kiai. Saya ini santri senior Pak Kiai. Tolong. Jadi keadilan apa yang kamu inginkan, Cip? Ya keadilan Pak Kiai. Karena kalau keris itu ndak ada sama saya merasa lemes Pak Kiai. Hancur semua rencana saya. Najib, jangan kamu terlalu berlebihan memandang keris itu. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan dalam surat 30 ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Jangan menaruh sesuatu di atas Gusti Allah atau sejajar. Tapi letakkanlah sesuatu itu di bawahnya. Nah, jangan kamu berlebihan menganggap keris itu bisa menjurus ke musyrik. Walah,
Maksud aku bukan ke situ. Kris itu nilainya 100 juta. Aku mau jual untuk kawin dengan Dek Nada. Masya Allah, dosa besar, Jip. Dosa besar. Pak Kiai, saya mengerti. Maaf Pak Kiai, maksud Mas Najib di dalam situ karena kerisnya hilang dan harganya mahal. Masya Allah, jadi kamu lemes itu karena harganya yang mahal toh? Itu Pak Kiai. Bukan hanya cuman harganya yang mahal, tapi itu amanah yang diberikan ayah untuk saya. Saya harus menjaganya. Sementara sudah diperlakukan tidak baik oleh mereka. Untuk itu saya minta keadilan Pak Kiai. Tolonglah, tolong. Ya wis, kalau gitu Fuad, sekarang kamu panggil Wahyu suruh datang ke sini biar semuanya clear, ya. Sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua tahu nih, kenapa kris ini diwarisin ke si Najib. Gara-gara Najib disunat pakai ini kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Wahyu dipanggil sama Pak Kiai Abdullah. Gue? Mas Wahyu, bukan gue. Ada apaan? Nggak tahu, Pak Kiai Abdullah minta Mas Wahyu untuk ikut saya sekarang. Yang lasjo dong kalau ngomong. Makluk, Su. Jangan lu dipanggil gara-gara keris lagi. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin Pak Kiai ngurusin yang beginian. Teker yuk. Wahyu, sebelumnya Bapak gembira kamu telah melakukan perbuatan yang terpuji kepada orang tua Najib dengan mengantarkan dia kembali dalam perasaan hati senang dan bahagia. Tapi perbuatan terpuji itu kamu coreng sendiri dengan mengambil barang warisan yang sangat berharga nilainya. Gue itu nggak ngambil. Gue cuman minjem. Jangan bohong sampean. Gue emang bener. Menang kan? Kalah aku. Wahyu, kalau minjem itu seizin pemiliknya. Dan yang Bapak dengar lagi, keris itu kamu perlakukan dengan yang tidak baik. Kamu bikin jadi permainan. Padahal keluarga Najib itu merawatnya dengan baik. Bukan gue, tapi teman-teman gue. Gue itu cuma minjem kan dari gue bilang. Pokoknya Bapak nggak mau tahu, sekarang kamu kembalikan keris itu. Cepat, Bapak tunggu. Cepat gue ambil. Masya Allah. Cum. Sampean kemana tuh, Cum? Kok pergi ndak bilang-bilang sama aku, Cum? Duh. Teganya kau meninggalkan diriku. Oh, tidak, Jumintan. Jumintan. Ini sungguh tak mengerti. Sungguh. You selalu bicara tak henti-hentinya soal Juminten. Apa hebatnya dia tuh? Biarlah Aini nak belajar, oke? Sila, bicara. Astagfirullahaladzim. Karus. Stop. Don't call me Kak Ros. My name is Meni. Nama Aini Meni. Meni. Sampean mau tahu Juminten itu seperti apa? Juminten itu hebat, orangnya baik,
badannya gede. Seluruh santri-santri di sini tahu sama dia karena masakannya enak. Dan yang paling penting, dia itu setiap pagi bikinin aku kopi saat aku mencuci mobil. Hebat toh? Hebat, Juminten. Biasa. Astagfirullahaladzim. Juminten. Oh, Juminten. Hei, kenapa yuk sedih-sedih begitu? Manusia tuh ada yang datang, ada yang pergi, tak adalah yang abadi di dunia ini. Mengerti tak? Tak mengerti? Encik harus. Don't call me Kak Ros. Mengerti tak? Gue gak mau tahu ya. Gue minta lo semua balikin Chris itu. Chris yang mana? Yang tadi itu. Nih, bukannya di lo. Kok gue? Ketinggalan di pohon kali, Dok. Ya, lalu? Lo semua gak usah manjangin masalah deh. Pak Kiai itu udah gak ada sabun untuk ngebalikin Chris itu. Sekarang mana Chris ya? Katanya lo bosen yuk kalau nggak punya masalah di pesantren. Hah? Lu gimana sih? Lo semua gak usah saling nyalahin ya. Gue pengen Chris itu balik. Kalau sampai Chris itu nggak balik, lo semua urusan sama gue. Ngerti lo? Gue nggak tahu, seriusan deh. Serius lu yuk. Kalian semua tenang. Gue masih punya satu keris di bagasi mobil gue. Gue dikasih bokap gue, dia dikasih kliennya. Selesai kan masalah? Ya udah, kita ambil deh. Ya udah, tapi mana kerisnya? Ya udah lo ambil sono di bagasi mobil gue. Lu yang punya keris juga. Nih, gue balikin. Chris yang pernah nyunat lo. Itu nggak habis burung lo. Aku nggak pernah disunat pakai keris iki loh. Betul. Anjing. Bagaimana, Cip? Sudah merasa senang? Keris itu sudah kembali? Alhamdulillah Pak Kiai. Saya senang. Paling tidak saya bisa menjaga amanah yang ayah berikan untuk saya. Amin. Kalau begitu, nyun sewu Pak Kiai. Saya permisi dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Mas Bro, akhirnya kerisnya ketemu juga. Kita dapat bagian dong. Kita bagi 3 dah Mas Bro. Gue gimana? Harus belajar ikhlas. Kalau menolong orang itu nggak boleh pakai pamrih. Paham kue? Mas Bro, Pak. Walah, lali aku. Apalagi Mas Bro? Apa janjian masih ada keris yang lain ya? Enggak. Aku harus terima kasih langsung karo Wahyu supaya aku bisa melamar Dek Nada. Oh, jadi si Begundal Wahyu itu menyerah bersaing sama Mas Bro. Jadi Mbak Nada bisa jadi milik Mas Bro. Alhamdulillah. Kalau gitu, kita harus merayakan kemenangan kita dan Mas Bro. Ya? Setuju? Setuju, Mas. Makan. Tidak usah makan-makan. Aku punya rencana yang lebih besar. Lebih meriah. Bisa dinikmati semua santri. Aku akan mengundang Topeng. Monyet. Habis ketemu ayah bunda jadinya. Monyet. Ah!
keris gue sama bentuknya. Jadi Najib sama Pak Kiai yang sok tahu itu nggak tahu kalau keris itu palsu, men. Tapi aneh juga, men. Kenapa urusan yang kecil gitu Pak Kiai itu ikut-ikutan ya? Gak ada kerjaan ya? Kayak palsu tuh kali. Keterlaluan kamu bicara seperti itu tentang Bapak. Cewek kampung datang. Kenapa? Marah? Don. Wahyu, dia sudah menghina Bapakku. Binatang aja masih bisa menghargai yang lebih tua. Jadi lo ngehina gua lebih rendah daripada binatang? Men, lo serius lo? Suka sama cewek kampung kayak gini? Hah? Lo bisa diem? Lo sama bokap lo itu sama aja. Sama-sama kampungan dan sok tahu. Mendingan lo buka tuh kerudungnya. Perlihatin ke Wahyu keseksian lo. Pantas nggak jadi ceweknya Wahyu? Hah? Wahyu, udah. Udah. Lu nggak usah nahan. Dia itu udah ngeledek lu sama Pak Kiai. Gue benar-benar nggak terima. Dan lu Don, ini tuh pesantren. Harusnya lu ngehargain orang-orang di sini. Men, gue cuma mau nolongin lo supaya lo nggak terpengaruh sama orang-orang kampung. Lu diem. Mulai sekarang gue nggak mau ngeliat muka. Lu pergi dari sini. Ayo. Jaga emosi kamu. Doni itu cuma hilaf. Pak Kiai, gue jauh lebih dulu kenal dia. Dia itu orangnya emang kurang ajar. Kesabaran gue udah habis. Terus, mau lu sekarang apa? Lu pergi dari sini. Wahyu. Kamu jangan mengusirnya. Biarin aja Pak Kiai. Biar dia sadar, apa yang dia lakukan itu salah. Pergi lu dari sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hamba tidak tega melihat Wahyu terbakar amarah. Mas bro, maju. Walah, yang mau nyusu. Monyong lo. Yang mendatat Lo tau gak bercandanya pada parah? Gue sudah mengambil kerisku, aku tak bangun kok. Lo langsung, Li. Berisik, gue lagi tidur. Bangun sampean. Patah sapu. Tunggu pembalasanku ya. Kok ikut-ikutan? Kelihatan tuh truk. Ayo, bangun sampean. Bapak nggak ngelihat kamu salat. Cari, gue malah mau ini, friend. Lagi seneng ya? Iya, Pak. Ternyata selama ini apa yang Nada yakinkan itu memang benar.
Nah, Nduk, itulah kelebihan manusia dengan mau tipu patah capat. Ini dari Openg kan? Dari lo, dari gua. Saya nikahkan dan kawinkan kamu Najib binti Patera Paci Cupang. Mas Bro, sejelak sama tahu. Kue kriep-kriep. Aku sih. Ya udah, sekarang juga kamu kembalian keris itu. Bapak tunggu. Gue itu nggak ngambil, gue cuma minjem. Gak usah banyak alasan sampean. Kalau aku. Dan karena sudah jam 4 pagi tertidur benar. Jip, jangan kamu terlalu berlebihan memandang. Baju apaan sih nih? Coraknya aja benar-benar nggak jelas. Tapi kenapa tiba-tiba dia ngasih baju ini ke gue? Nada. Kalau aja lu cuma ngasih permen, gue pasti seneng. Tapi ini batik. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Satupun yang luput dari penjagaannya, tak ada satupun yang luput dari pandangannya, tak ada satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput